Ajaib. Ih, ngeri banget guys. Ini kuntilanak varian Titan ini mah. Oke, buat malam Jumat kali ini barengan sama malam 1 Muharram ya. Nah, berarti pawai obor nih sekarang. Di daerahnya pada pawai obor nggak nih? Gaskeun. Buat malam Jumat kali ini kita nyobain nonton Warung Sobat ya. Kan biasanya sebelum-sebelumnya kan kita nonton stories POV terus ya. Nah, buat yang ini kita cobain nonton Warung Sobat. Ya, semoga videonya cukup membuat kita merinding nih. Ya udah, kita langsung ke videonya. Night is near, you will see the things you fear. Step up to the stage of fright, and no sleep on. Oke, intro dulu. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Amin, ya. amin. Komen Amin. sobat yang kita baca hari ini dari sobat Agus Dombo ya. Temenku pernah waktu sholat diintip bocil gelap semua tubuhnya bang. Langsung dipercepat sholatnya bang. Wak. Agak aneh ya. Kan mereka itu biasanya paling gak suka sama yang berbau ibadah ya. Mau agama manapun kan emang kayak gitu ya. Hantu itu bertolak belakang sama yang beribadah. Nah, ini lagi sholat digangguin. Nah, itu bertolak belakang tuh. Karena kan buat ngejauhin atau ngusir yang kayak gitu pasti dikait-kaitin sama agama ya kan. Baca doa, bisa juga kita wudhu sebelum tidur biar nggak diganggu sama yang kayak gitu. Nah, ini lagi sholat nih, agak aneh nih. Hey, itu tengge-tengge apa tuyul? TG-TG apa guys? Kamu nanya? Kayaknya sih tuyul mungkin so ya. Soalnya katanya gelap semua itu. Ya tapi nggak tahu juga sob ya. Coba sobat yang mungkin ahli dalam pertuyulan yang komen di bawah sob. Ya nih, barangkali ada spesialis tuyul detektor bisa dibantuin. Oke, gimana sobat-sobat, piringnya udah disiapkan biasa sambil makan-makan ya, nonton Warung Sobat, atau sambil rebahan, sambil nonton TV bang, lihat HP juga bang, boleh ya. Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat. Di video pertama ada seorang bapak-bapak yang ngalamin kejadian horor saat akan berangkat kerja gitu sob. Nah saat itu ya katanya ada sepasang suami istri yang tiba-tiba nyamperin dan nanya rumah salah satu warga komplek. Tapi selama percakapan itu sob, dia ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Ya karena katanya Pak Sutri itu bau-bau sabun mandi gitu. Yang ya menusuk banget sabunnya sob. Dan Biasanya ya kalau misalkan baunya bau busuk, bau bangke, nah itu baru makhluk yang kayak gitu. Katanya nih ya. Justru kalau wangi-wangiannya wangi segar, wangi enak lah ya. Nah itu justru katanya bagus loh. Ya, katanya sih ya. pas cek CCTV ya kan, ini yang terjadi. Apa nih? Belum ada apa-apa guys. Bapak itu tiba-tiba mengobrol dengan sesosok makhluk halus yang tak terlihat di kamera. Oh, iya sih, kayak yang lagi ngobrol itu. Kayak nyata gitu ya. Kayak maksudnya kayak nyata lagi ngobrol sama siapa gitu, bukan gerakan pantomim ya. Oh, mungkin maksudnya dari pengakuan si bapak ini, dia itu disamperin sama sepasang suami istri yang tadi itu ya. Nah, pas dicek di CCTV, nggak ada tuh orangnya. Dia lagi ngomong sendiri. Ya, nggak ada orang sama sekali ternyata sob ya. Apalagi suami istri nggak ada ya. Jadi siapa yang ngajak ngobrol gitu? Oke, seperti yang bisa kita lihat saat itu nggak ada siapapun yang ngobrol sama si bapak gitu. Cuman anehnya sob, di CCTV dia kelihatan kayak lagi ngobrol Iya ya sih. kan. Nah katanya sob saat itu Pak Sutri itu ya nanyain rumah Pak Irwan. Nah, siapakah Pak Irwan ini? Padahal nggak kenal gitu. Nah setelah pengen ngecek CCTV dan diinget-inget ternyata yang namanya Pak Irwan yang dia kenal cuma satu, yaitu tetangga ataupun ya warga komplek yang sudah meninggal tahun lalu. Loh, ternyata ada yang namanya Pak Irwan tapi udah almarhum gitu. Tapi Dia kok bisa juga lupa sempat ya? tunjukin rumah Pak Irwan yang saat ini ya dihuni oleh anaknya sob. Tapi mereka tetap kekeh mau ketemu Pak Irwan pokoknya. Dan karena Pak Irwan yang nggak ada gitu kan, mereka akhirnya ya pergi gitu sob. Dan bener pas cek CCTV ternyata dia ngobrol sendirian sob. Aduh, serem ya. Gimana menurut kalian? Ya lebih ke aneh aja sih. Ya serem ya, serem ya serem. Cuma untungnya mungkin ya nggak sampai ngeteror atau ngelakuin hal-hal yang buruk ya. Cuma kayak gitu doang. Sama emang tadi si bapaknya juga nggak ngeh ya. Kan dia ngarahin ke rumah si Pak Irwan itu. Nah ada anaknya. Kok dia nggak ngeh kalau misalkan Pak Irwannya itu udah nggak ada guys? Ya nggak tahu. Oke lanjut.
nongkrong depan rumah sambil sebat dan nyeruput kopi ya tentu rasanya nikmat banget gitu sob ya. Oh iya nih, ini juga sambil ngopi nih. Apalagi kalau bareng teman-teman gitu, kayaknya semua masalah langsung hilang gitu. Tagihan, bank harian, pinjol, waduh bahaya itu ya. Ya seenggaknya bukan ngehilangin, seenggaknya ngelupain ya, ngelupain cicilan lah bentar, ngeluangin waktu buat nikmatin hidup. Cuman ya temen nongkrong Mamang di video ini sepertinya nggak hanya manusia gitu sob ya, tapi juga ini. Siapa nih yang ikutan nongkrong? Mana? Oh ini di atas nih di pohon. Oh iya nih. Ranting nggak sih ini guys? Dahan pohon yang agak gede gitu. Kan biasanya yang kecil ada, yang gede ada kan. Ya ternyata Mas Ocong juga suka nongkrong ya. Coba so malam Ya, memang minggu kurang diajak jelas sih. ngopi di kafe itu. Bukannya gue sombong, Mas Ocong pegang kopinya pakai apa? Iya juga ya. Ya lu suapin toh so. BJB apa itu? Bau jigong boy. Iya juga ya. Dia kalau mau sebat atau mau minum kopi gimana megangnya? Oke, ada putih-putih yang mirip Mas Ocong lagi nongkrong di atas pohon gitu kan. Ya kalau mikir positifnya sih mungkin itu karung yang biasa dipakai buat nutupin buah. Iya, Sob. bisa jadi. Soalnya di daerah pegunungan ini kan biasanya banyak buah-buahan yang pohonnya tinggi-tinggi gitu ya. Iya nih. Kayak buah duren ya. Buah duren biasanya kalau nggak pakai karung pakai tali itu. Biar nanti kalau pas jatuh nggak kena orang. Ya kalau buah-buahan yang gede gitu kan agak bahaya kalau kena kepala atau kena genteng ya. Jadi biar buahnya gak jatuh gitu dan rusak ya, makanya sering dikarungin. Tapi ada yang komen di video ini katanya itu emang pocong asli sob. Tapi bisa juga kalau ini tuh cangkokan ya. Biasanya kan di dahan itu tuh, di dahan yang cangkokan itu ya. Nah biasanya kan itu suka dibungkus. Seorang emak-emak ngalamin kejadian creepy saat bikin konten horor bareng timnya gitu sob. Nah awalnya emak-emak ini dapat peran jadi pocong-pocongan sob. Terus kayak nakut-nakutin gitu ya. Tapi pas video dimulai sob, tiba-tiba ini yang terjadi. Ayo beli pulang, kelihatan main. Ayo beli pulang. Oh ini yang keserupannya ini nggak sih? Temennya mungkin bingung ya, ini belum bagian nih, belum bagian masuk nih. Yang ngeri juga sih. Aduh, nangisnya creepy ya, serem sob. Apakah si emak kesurupan gitu? Ya mungkin biar lebih realistis ya, lebih natural actingnya. Makanya mending beneran aja lah. Oke, kalau dari ekspresi yang lain sih kayaknya si emak ini emang kesurupan gitu. Mungkin ada makhluk tak kasat mata yang nggak terima kalau dirinya di cosplay. Iya bener tuh kan. Kok mak coba-coba mengcosplay saya gitu kan? Wah, dirasukin sama pocong beneran. Makanya daripada cosplay ya, dia langsung masuk ke tubuh si emak itu sob. Cuman ya entah ya, bisa jadi ini cuma gimmick biar kontennya lebih rame aja gitu sob. Tapi ya bisa jadi gitu ya, kalau ini beneran real sob. Pendapat kalian gimana? Ya bisa aja sih setan gak nerima ya di cosplayin gini. Dikatanya nggak cosplay tapi gak ada mirip-miripnya, dia bisa aja kan gitu. Ya mungkin bisa aja keganggu ya makhluk yang di situnya. Kan mereka kalau nggak diganggu biasanya nggak ngapa-ngapain sih. Mereka itu munculnya dipanggil, diganggu, biasanya kayak gitu. Sebuah video merekam petugas krematorium yang akan mengkremasi jenazah sob. Oh di kremasi itu dibakar ya, yang apa agama Hindu gitu. Yang di Bali itu apa upacara ngabean ya. Nah awalnya gitu, petugas itu terlihat sangat fokus pemasukan jenazah ditunggu perapian. Tapi pas jenazah udah masuk gitu kan, tiba-tiba ada yang lewat. Oh itu bukan sih. Itu yang transparan barusan bukan? Oh iya itu tuh. Ada sesuatu berwarna transparan gitu ya, tiba-tiba lewat depan kamera sob. Kalau yang lewat depan layar, idola kalian. Cokoroko. Bukan. Iya banyak-banyaknya laser. Nah, kalau kata netizen sob, mungkin itu adalah arwah dari mendiang. Ya karena bisa jadi gitu. Yang ngerekam ini adalah keluarganya.
Mungkin ya mendiang ingin menyampaikan salam perpisahan gitu ya sebelum tubuhnya hancur dan rohnya dibawa ke alam barzah gitu kan. Ya, karena menurut kepercayaan warga sana ya, terkadang roh menyampaikan salam perpisahan sebelum dirinya sob benar-benar pergi ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Nah, makanya kalau misalkan ada yang bilang kita panggil arwah mendiang siapa, penunggu di situ mbah apa, manggil arwah nenek moyang atau siapa-siapa. Nah, itu jangan percaya ya. Kita jangan mau dibodoh-bodohin sama oknum dukun ya. Karena kan kalau yang udah meninggal udah dipanggil sama yang Maha Kuasa ya udah. Ya misalkan ada arwah yang udah di pangkuan Sang Maha Kuasa, terus kita panggil nih. Yoga! Sedangkan dia udah sama yang Maha Kuasa, guys. Ada nih manusia yang bisa manggil. Ujung-ujungnya kan minta duit. Minta duit buat apa? Nggak ganti biaya transport. Selanjutnya ada seorang pria yang kebangun dari tidurnya sob gara-gara dengar suara benda berjatuhan gitu. Gelomprang gitu. Kalau di ATM Clara kesuka ya ciwi-ciwi. Nah iya, nggak cewek doang sih, cowok juga sama. Ngedengerin backsoundnya ya. Padahal yang dibawanya cuma 100.000 atau 50.000 ya, tapi suaranya kok lama nih. Kayak yang berapa ratus lembar gitu. Nah, karena khawatir ada maling yang masuk rumah ya, dia pun ngecek sambil ngerekam buat jaga-jaga gitu, biar ketahuan muka malingnya sob. Cuman ternyata ini yang direkam. Yang direkam apa? Oh ini bukan rekaman CCTV ya, rekaman HP. Oh lu, bahaya itu. Kayak lagi gini ya, rambutnya ngerumbai ke depan gitu guys. Soalnya kalau misalkan dia gini biasa, nah pas gini keinjek gitu ya, makanya ngerumbainya ke depan. Tapi kok jelas banget ya, sama ada bayangannya tuh. Katanya makhluk halus, kok ini nggak ada halus-halusnya ya, jelas gini. Wih, ada. Nah, ini sih setan biadab ya. Nah iya sih, emang setan kurang ajar. Udah berantakin dapur sob, sempet-sempetnya nakutin juga gitu. Untung aja nggak dijambak itu rambutnya ya, jambak aja bang, jambak dikit ya. Biasanya setan yang dipitnah ya. Sekarang giliran maling yang kena fitnah. Ya kan biasanya misalkan kentut nggak ada yang ngaku, nyalahin setan. Barang ada yang nyuri nggak ada yang ngaku, mintanya ke setan. Nah sekarang giliran maling nih yang dipitnah sama setan. Ya sepertinya pelaku yang jatuhin benda itu bukan maling ya, tapi dia sob, sosok berambut panjang tadi. Cuman anehnya pas dideketin hilang gitu, kirain ada pintu atau apa ya di sana. Ternyata jauh pintunya sob. Ya jadi kok bisa gitu kan, kayak lorong panjang tiba-tiba ngilang gitu aja sob dia. Cuman gitu, kira-kira makhluk apa ya kan itu? Rambutnya panjang kayak Mbak Kunti sob. Ya agak rapihan ini sih, mungkin rajin ke salon sob. Bukan di Indonesia ya, ini terekam di Spanyol. Oh nah itu berarti hantu Spanyol suka treatment ya. Dua pengendara motor tiba-tiba berhenti sob gara-gara ada sesuatu di tengah jalan gitu. Oke, awalnya mereka kira itu api biasa yang mungkin ya bekas orang bakar-bakar sampah sob. Tapi pas mereka perhatiin gitu, kok begini sob? Oh ini apinya ya. Apa? Banaspati ya, Banaspati biasanya disebutnya. Soalnya nggak mungkin kalau si Zuko ngeluarin jurus, nggak mungkin ya. Ini pasti Banaspati disangkanya. Kan? Apinya nggak diem di tanah gitu, nggak di bawah ya, tapi gerak-gerak sob. Fireball. Ini Ya? pasti bukan api dari pembakaran sampah ya kan? Oke, kalau menurut kepercayaan warga Jawa, api yang bisa gerak sendiri disebut betul sob, Banaspati. Ya iya Banaspati. Tapi karena ini kejadiannya di Bali ya, ada yang Oh, di mengkaitkannya dengan penampakan leak juga sob. Soalnya dari yang mereka tahu gitu, kadang-kadang leak ini muncul seperti bola api yang terbang-terbang. Coba sobat Bali, apakah bener leak kadang-kadang kayak hewan, kadang-kadang kayak api? Apakah bener begitu sob ya? Coba komen. Ciwi Bali komen. Jangan ciwi doang toh sob. Terakhir, Oke, ada terakhir. seorang cewek yang membagikan kejadian paling menakutkan dalam hidupnya, sob. Ya, sesaat sebelum tidur gitu, dia merasa kalau ada seseorang yang terus-terus memperhatikan gitu. Oh iya sih, emang otak itu ada apa ya? Ada sensor apa nih? Makanya kalau misalkan ada yang merhatiin, ada yang ngeliatin kita, ya orang nih ya, konteksnya orang. Nah kita kadang suka ngeh nih. Emang sainsnya ada sih itu. Tapi kalau ke hantu nggak tahu ya. Dan saat dia merekam sambil mengarahkan kameranya di sekeliling gitu ya, Mana ternyata sob, ini sumber ketakutannya. Ajaib. Ih ngeri banget guys. Ini kuntilanak varian Titan ini.
Gede banget anjir. Sama ini yang ngerekamnya ada kayak ketawa-ketawa, nggak tahu nangis nih. Siapa yang nonton cuma sendirian? Ya ini Tuh, sendirian nih. creepy banget sob, serem banget mukanya ya. Bayangkan kalian mau bobo Asli ini sob, gede ya, gini terus kuntinya, ada sosok guys. ini yang nongol dari lemari. Coba, waduh, ada sosok mirip kayak Mbak Kunti gitu yang kayak ngajak ciluk bah ya. Cuman ciluk bahnya ya ini nggak seru ya, serem kitanya sob. Nggak pengen ketawa, dibain dia, bah gitu. Terus Tuh, tapi ini ada bayangannya nih ya. coba ladenin dia. Gercep amat ya, nolak hantu. Waduh. Dan anehnya lagi sob ya, pas ending tubuhnya udah ngilang gitu, tapi palanya masih ngintip. Ketinggalan. Ya, semoga aja ini nggak menimpa kalian juga ya. Ya, jangan sampai beginian sih. di tidur kita sob ya. Jadi jangan lupa baca doa sebelum tidur gitu Nah, sob. iya, Dan benar. kita udah di ujung video. Begitulah video creepy sobat-sobat. Oh, udah beres ya. Ya gimana ya, kadang kita nggak percaya juga karena emang ada sih yang gitu mah ya. Apalagi kan kalau misalkan ngomongin agama, di setiap agama itu pasti ada sisi gaibnya guys. Ya kan gaib itu luas, tapi kan yang itu juga meliputi ya. Hantu juga termasuk, suka ada aja sih. Tapi emang biasanya kan yang gitu mah kalau kitanya nggak ngeganggu, nggak aneh-aneh, nggak macam-macam. Mereka juga ya nggak ngeganggu kita sih. Kadang misalkan kalau kita takut, mereka makin suka. Makanya kitanya jangan takut ya. Ya walaupun kalau disamperin depan muka mah tetap aja kaget ya. Ya tapi tetap aja kan karena kita itu punya Tuhan ya. Kita masih punya Tuhan guys. Ya udah segitu dulu lah buat video kali ini. Semoga videonya cukup buat menghibur kalian ya. Semoga videonya cukup buat kita merinding. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.